Dan pemirsa, saat ini kami juga sudah terhubung dengan pengamat ekonomi, ada Bapak Joshua Pardede yang sudah tersambung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Selamat sore Pak Joshua. Sore Pak Joshua. Selamat sore. Iya Pak Joshua, Ya, kalau sore. kita melihat untuk pasar saham saat ini LQ45 masih menguat. Tapi sebetulnya bagaimana Anda melihat jika Menkyu nantinya memang diganti dengan kepala LPS? Apakah ini akan mempengaruhi investor? Ya, kalau kita melihat memang di jelang-jelang penutupan pasar hari ini, pasar agak sudah mulai bereaksi ya, di mana kalau kita melihat pasar domestik NDF ataupun NDF ya, pasar offshore itu sudah meresponnya, di mana terjadi pelemahan rupiah dan juga IHSG pun juga di jelang penutupan pun juga ditutup melemah. Dan artinya memang ini sebuah kejutan dan pasar juga masih akan mencerna, artinya sosok dari Menteri Keuangan yang baru tentunya akan dilihat lagi seperti apa, dari Pak Yudi Purbaya sendiri seperti apa ya, karena beliau sendiri sebagai kepala LPS tentunya ini adalah profil yang sedikit berbeda ya, karena dari sisi LPS tentunya pengawasan bank dan di sisi Kementerian Keuangan ini tentunya dalam hal pengelolaan fiskal. Namun yang lebih penting lagi adalah selain tentunya bagaimana menjaga komunikasi dengan para investor, khususnya para investor asing. Karena kalau kita melihat di dalam beberapa bulan terakhir ini kan pemerintah baru saja menerbitkan beberapa obligasi global ya, terakhir baru Kangguru Bond di bulan Agustus yang lalu. Sehingga tentunya bagaimana menjaga kepercayaan investor ini sangat penting sekali. Karena tentunya dengan beberapa kejadian di akhir Agustus dan juga di awal September ini, dan tambah lagi juga dengan kemunduran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, tentunya ini akan memberikan shock tambahan lagi kepada pasar. Namun kita berharap bahwa komunikasi kepada pasar dan juga nanti kebijakan lanjutan yang akan dilakukan oleh Menteri baru tentunya diharapkan bisa menjaga ketenangan pasar. Pak Joshua, kalau kita lihat sosok yang digadang-gadang akan menggantikan Sri Mulyani ini, backgroundnya adalah Ketua Dewan Komisioner dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Nah, untuk rekam jejak dari Purbaya Yudi Sadewa ini, Anda melihatnya seperti apa jika nanti sosok ini memimpin sebagai Menteri Keuangan? Ya, Pak Purbaya kan memang tentunya terakhir memang sebagai Ketua DK LPS ya, dan juga beliau pun juga pernah menjabat, ya karirnya tentunya banyak di pasar keuangan ya. Namun kalau kita melihat juga dari sisi background beliau pun juga masih berkaitan juga dengan bidang ekonomi. Namun apakah terkait, kembali lagi kalau kita bicara dalam hal fiskal, tentu ini menjadi suatu hal tantangan baru ya buat beliau ya, karena tentunya kebijakan fiskal ini memang suatu hal yang tidak mudah, karena tentu dari sisi pemerintah pusat sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyak sekali program-program yang harus diprioritaskan ya, seperti MBG, lalu juga 3 juta rumah, Koperasi Merah Putih dan Antara. Namun di sisi lainnya seperti tuntutan masyarakat, tuntutan mahasiswa, pemerintah pun juga harus menjaga daya beli masyarakat ya, mendorong bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan. Sehingga tentu ini menjadi satu hal yang tidak mudah bagi Menteri Keuangan yang baru. Artinya kebijakan ke depannya dari sosoknya Pak Purbaya ini tentunya perlu ada catching up yang cukup cepat. Namun tentunya dengan wamen yang sudah ada saat ini, tentunya Pak Purbaya disupport ya oleh 3 wamen, dan harapannya ini beliau dapat bisa catching up dengan kebijakan fiskal yang ada, ataupun bisa memperbarui khususnya apabila memang perlu ditingkatkan ya kebijakan fiskalnya yang ada saat ini, sehingga harapannya tentunya ini bisa memberikan fiskal kita bisa lebih memiliki ruang lagi, khususnya untuk mendorong tadi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ini. Pak Joshua, kita sambil melihat visual terkini yang berada di Istana, sepertinya sebentar lagi untuk pelantikan 6 menteri baru akan dilaksanakan sebentar lagi. Namun sembari kita menunggu terkait dengan pelantikan 6 menteri pada sore hari ini, kami akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Joshua. Pak, selama ini kita mendengar kalau Menkyu Sri Mulyani ini memiliki posisi yang sangat dipandang oleh global.
Bahkan investor asing berani masuk ke dalam negeri karena melihat sosok Sri Mulyani. Jika ia diganti menjadi kepala LPS atau Pak Purbaya yang nantinya akan menggantikan posisi Sri Mulyani. Bagaimana dengan posisi Indonesia di mata asing, terutama pada investor asing yang akan menanamkan modal mereka di dalam negeri? Ya, tentunya kalau kita mengikuti bagaimana ramuan kebijakan yang beliau sudah lakukan juga ya, kebijakan yang sudah beliau sampaikan juga ataupun beliau terapkan juga dalam kebijakan fiskal dalam beberapa rezim ya, dari rezimnya Pak SBY lalu Pak Jokowi dan saat ini juga Pak Presiden Prabowo. Tentunya ini memberikan dampak yang positif ya kepada kondisi fiskal kita dan juga bagaimana peringkat rating Indonesia saat ini sudah investment grade. Namun tentunya kita tidak bisa mengandalkan kembali lagi kepada satu sosok Menteri Keuangan Sri Mulyani saja. Tentunya investor pun juga dalam hal berinvestasi tentunya berlandaskan juga kepada kondisi fundamental ekonomi kita. Ya, tentunya resepi ataupun kebijakannya tentunya kita perlu melihat bahwa ini menjadi salah satu berkat kebijakan dari beliau juga ya, Ibu Sri Mulyani. Tapi tentunya di luar itu semuanya tentu fundamental ekonomi kita lah sebenarnya yang juga menjadi salah satu faktor kunci mengapa investor asing pun juga tetap berinvestasi di dalam negeri. Jadi saya percaya bahwa tentu kita tanpa mendiskreditkan beliau, artinya tentu jasa beliau juga besar ya pada kemajuan ekonomi kita. Tapi tentunya kita tidak bisa melihat pada satu sosok Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani saja, tapi tentunya kita melihat ke depannya bagaimana sosok dari Pak Purbaya sendiri nantinya dalam menjabat sebagai Menteri Keuangan, kebijakan apa yang bisa diterapkan ke depannya ya untuk bisa mengakomodir tadi tuntutan masyarakat, tuntutan mahasiswa, dan juga di sisi lainnya bisa tetap mengakomodir juga bagaimana kebijakan dari pemerintah pusat agar tetap bisa win-win solution untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga penciptaan lapangan pekerjaan. Sehingga kembali lagi saya agak kurang fair kalau kita sama-sama saksikan langsung dari Istana Negara saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah memasuki ruangan dengan agenda melantik 6 menteri baru pada sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.